Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Iqbal. Hari ini saya akan ngobrolin tentang salah satu hobi saya, yaitu trekking. Saya senang banget trekking ya, terutama ke daerah-daerah yang segar-segar, yang hijau-hijau, kayak hutan, gunung, sungai. Karena hobi saya ini trekking, biasanya saya suka bosen nih kalau misalnya jalan-jalan ke tempat yang itu-itu lagi. Nah, kadang-kadang saya pengen nyobain dong jalan-jalan ke tempat yang ya orang jarang kenal juga, nggak terkenal juga, yang mungkin bukan tempat wisata gitu. Tapi kan kalau kita asal aja itu apa ya, agak-agak mengkhawatirkan juga ya. Takut-takutnya malah zong, nggak ada jalan, malah kita nyasar, malah jadi masalah gitu. Nah, saya bakal sharing nih salah satu trik saya buat nyari jalur atau nyari minimal jalur-jalur yang udah pernah orang lewatin. Caranya menggunakan aplikasi Strava. Kalian pasti pernah dengar kan, aplikasi Strava ini aplikasi yang digunakan olahragawan biasanya buat ngerekam record aktivitas mereka gitu. Misalnya kayak abis lari gitu ya, abis lari kita rekam, lalu jadi kita tahu nih jarak lari kita berapa kilometer, larinya ke arah mana aja, sama kecepatan lari kita berapa berapa gitu. Jadi bisa buat personal record lah kayak gitu. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan buat mencari jalur yang pernah orang lain lewatin menggunakan aplikasi Strava. Salah satunya caranya kayak gini nih. Saya biasanya menggunakan ini ya, menggunakan desktop dari laptop ya. Buka aja website Strava lalu login. Setelah itu kalian buka di sini ya, kosong ya, ini nggak ada record aktivitas apa-apa karena saya jarang rekam juga dan jarang olahraga sih. Jarang juga. Terus di sini kalian bisa masuk ke segmen explore. Di sini ya, klik explore nih, segmen explore ini. Set. Nah, di sini kalian bisa lihat nih di peta ini di daerah rumah saya ini Maya. Ini di peta daerah Bandung. Kita bisa lihat di sini misalnya nih ada jalur A nih. Nah, ini nih berarti jalur orang yang suka dipakai buat olahraga. Berarti dia suka lari-lari di komplek nih, bikin kotak kayak gini. Nah, kita geser-geser aja nih. Biasanya secara otomatis dia akan keluar jalur-jalur yang pernah orang lewatin kayak gini nih. Misalnya nih di Taman Tahura Juanda Dago ada orang suka lari di jalur ini. Kita bisa lihat view details nih. Nah, tuh. Nah, ini berarti jalur yang dia lewatin di sini nih. Kita bisa zoom. Berarti dia start dari sini, dari titik sini nih. Dari Gua Jepang terus ngikutin jalur sini. Nah, ini bisa dijadikan referensi buat kita juga buat jalur kita olahraga gitu, buat jalur kita trekking. Nah, kayak gini ya. Nah, biasanya saya cari-cari jalur yang di hutan-hutan kan agak susah ya, karena kan di hutan nggak kayak jalan di kota. Kalau di kota kan udah ada jalurnya, jalan-jalan raya nih yang putih-putih kan jalan-jalan kota kan ya, jalan mobil, jalan motor, jadi jalan-jalan yang ya bisa kita kenalin lah gitu. Tapi kalau di hutan kan nggak ada ya, misalnya di sini di Tagubang Perahu nih. Di sini kan nggak ada ya, ini jalur-jalur ini belum tentu ada jalan gitu. Bahkan di peta pun tidak terekam ada jalan. Nah, makanya di sini kita perlu pakai Strava ini buat tahu kira-kira jalur yang di daerah Tagubang Perahu itu lewat mana, ada jalur yang biasa dilewatin sama orang. Apalagi kalau sama orang yang pakai Strava berarti dia udah ngerekam jalur situ, dia lewatin, jelas dia mungkin tujuannya lagi olahraga gitu. Nah, nih contohnya nih. Ini bagus banget nih. Coba kita lihat nih view detail. Ini ada orang pakai jalur buat lari, berarti ya, run segmen, lari sejauh 24 km nih. Startnya dari sini berarti dia. Kita bisa kepo ini startnya. Dari sini startnya, finishnya di sini lagi, berarti satu loop nih. Dia lari ke sini, naik. Tuh,
Nah, di sini kan ini udah masuk daerah-daerah yang agak susah ya, agak susah kalau nyari jalan gitu. Tapi masih ada jalan putih nih, entah nih jalan raya atau bukan. Oh, bisa dipilih. Nah, lihat nih. Tuh, kelihatan kan? Nih, di sini jalur-jalur kebun teh nih. Di sini kan berarti bukan jalan umum ya, bukan jalan umum yang sering dilewatin oleh mobil gitu. Dan mungkin juga di daerah sini mah kita bakal jarang ketemu orang juga, maka akan sulit juga kalau mau nyari jalan. Tapi kalau pakai aplikasi Strava gini, berarti ada orang nih, orang pernah ngelewatin sini. Kita bisa nge-trace jalur ini nih. Kalau saya biasa saya screenshot nih si jalurnya, lalu saya trace lagi di Google Earth. Emang ribet sih jadinya, dan kadang-kadang kurang akurat juga kalau di trace ulang gitu ya. Kalau kalian misalnya punya tips buat nyari jalur juga, silahkan ceritain dong di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling berbagi tips untuk mencari jalur nih. Ya kayak gini nih. Itu kan ini lumayan banget kan kalau kita lihat di sini ya, daripada kita kebingungan nyari jalur sendiri, mending kita ikutin jalur yang udah pernah orang lewatin gitu. Tuh, ini lumayan bagus nih jalurnya tuh. Tuh, dia turun sampai sini lagi. Oh, bisa keluar di sini nih. Ini juga kayaknya dia agak-agak muter-muter nih, kenapa nih? Oh, mungkin dia melipir ini kali ya, melipir sini. Melipir punggungan mungkin. Jadi jalurnya kayak gini nih. Tuh keluar di kebun warga, terus dia masuk lagi. Tuh, cakep nih jalurnya. Kalau misalnya ini dirasa kejauhan, mungkin kalian bisa sambungin aja dengan segmen orang lain di sini nih tuh. Kalau misalnya ada ya. Oh, di sini misalnya tuh ada tuh. Ada orang naik tangkuban perahu dari sini juga tuh, dari titik sini. Mungkin bisa kalian sambungin tuh dari sini. Set. Oh, nih nyambung malah tuh. Dari bawah ke atas. Sini belok. Nah, bisa jadi bikin jalur baru lagi. Jadi jalur-jalur orang lain yang udah ketumpuk di situ ketemu ada pertigaannya belokan, jadi kita punya banyak referensi jalur di sini. Seru kan jadinya. Jadi bisa explore banyak jalur di sini. Gitu. Gitu aja sih caranya untuk nyari jalur dari Strava ya. Kalau kalian punya cara lain buat nyari jalur trekking, jalur lari yang mungkin nggak lewat dari Strava, bukan dari Strava, boleh banget di-share di kolom komentar ya. Biasanya kalian gimana sih caranya nyari jalur buat trekking? Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.